Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita memulai pelajaran dengan aplikasi Zoom ya, Nana. Nah, sebelum pembelajarannya dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Nah, pertama-tama sebentar ya. Saya share screen dulu. Apa sudah kelihatan? Sudah. Oke. Baik, di sini hari ini kita akan mempelajari tentang masalah ekonomi dan pelaku kegiatan ekonomi. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu pertama, setelah kalian mempelajari ini, diharapkan kalian dapat mengetahui definisi dari masalah ekonomi, meliputi kelangkaan, biaya peluang, skala prioritas, pengelolaan keuangan, serta mengetahui permasalahan pada perekonomian modern, yaitu mengenai apa, bagaimana, dan siapa. Kemudian yang kedua, setelah mendengar penjelasan dari guru, siswa dapat mengetahui siapa saja pelaku dalam kegiatan perekonomian, beserta perannya masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir, setelah mempelajari ini diharapkan kalian dapat mendeskripsikan alur dari kegiatan pelaku kegiatan ekonomi. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama mengenai masalah ekonomi kelangkaan. Apa sih kelangkaan itu? Ada yang tahu? Nah, kelangkaan yaitu permasalahan yang timbul akibat kebutuhan manusia yang tidak terbatas, namun alat pemenuhannya terbatas. Kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Dengan singkat, kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang tersedia, tetapi bukan berarti segalanya sulit diperoleh atau ditemukan. Nah, faktor-faktor dan cara mengatasi kelangkaan. Yang pertama yaitu faktor kelangkaan. Faktor kelangkaan dapat disebabkan dari yang pertama, sumber daya alam. Yang kedua yaitu modal. Yang ketiga bencana alam. Dan yang keempat keterbatasan teknologi. Cara mengatasi kelangkaan yaitu yang pertama, dapat dengan cara menghemat. Yang kedua memelihara SDA. Dan yang ketiga menciptakan barang pengganti atau alternatif lain. Nah, sekarang kita masuk kepada skala prioritas. Skala prioritas, skala prioritas merupakan urutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan. Nah, skala prioritas dari masing-masing individu itu berbeda. Skala prioritas ini ada 3, yaitu yang pertama kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, dan yang ketiga kebutuhan tersier. Pengelompokan tingkat kepentingan ini berdasarkan dimulai dari kepentingan paling
paling tinggi dan yang paling rendah. Dimulai dari kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini yaitu kebutuhan manusia yang paling inti atau yang paling penting. Kebutuhan primer menyangkut sandang, pangan, dan papan. Nah, kebutuhan sekunder ini ada apabila kebutuhan primer atau kebutuhan pokok manusia sudah terpenuhi. Seperti contohnya, motor, sepeda, dan telepon. Nah, yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini boleh ada, boleh tidak. Kebutuhan tersier ini ada ketika kebutuhan sekunder dapat dipenuhi oleh seorang individu. Nah, contoh dari kebutuhan tersier yaitu salah satunya seperti jalan-jalan, healing-healing. Seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan? Nah, sekarang kita masuk kepada biaya peluang. Biaya peluang adalah nilai suatu barang atau jasa yang dikorbankan untuk memilih alternatif lain. Sama seperti yang tadi, skala prioritas tadi, biaya peluang setiap individu juga berbeda, tergantung apa yang ingin didapatkan oleh suatu individu. Nah, jadi kita ambil saja contohnya apabila Mbak Silvi. Mbak Silvi di sini ingin membeli HP baru, seperti itu. Jadi alternatif yang dikorbankan Mbak Silvi adalah uang, begitu. Jadi uang untuk membeli HP tersebut adalah alternatif yang bisa dikorbankan untuk HP baru, seperti itu. Kemudian sekarang kita ke materi berikutnya, yaitu mengenai pengelolaan keuangan. Apa sih pengelolaan keuangan itu, ada yang tahu? Pengelolaan keuangan yaitu seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan, mulai dari memperoleh sumber dana, mengelola dana, hingga pada sumber-sumber investasi. Fungsi pengelolaan sumber dana yaitu ada 4 ya. Yang pertama, anggaran, pengendalian, pemeriksaan, dan pelaporan. Fungsi anggaran yaitu sumber dana dapat digunakan untuk menunjang segala aktivitas perusahaan. Yang kedua yaitu pengendalian. Sumber dana dapat dijadikan sebagai penunjang segala pengawasan atau aktivitas keuangan yang ada pada suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu pemeriksaan. Pemeriksaan di sini agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu pelaporan. Pelaporan dimaksudkan untuk menganalisis rasio laba atau rugi pada perusahaan. Nah, sekarang kita masuk kepada masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern ini biasanya ditemukan atau yang biasanya mengalami masalah ini adalah produsen ketika mereka ingin memproduksi suatu barang. Masalah ekonomi ini berkaitan tentang apa, bagaimana, dan untuk siapa. Nah, yang pertama yaitu apa? Yaitu berkaitan dengan barang apa yang akan dibuat. Barang
di sini bisa juga berkaitan barang apa dan banyaknya. Nah, masalah pokok pertama yang penting dalam ekonomi adalah bagaimana produsen dapat menentukan barang dan jasa apa yang diproduksi. Selain itu, banyaknya jumlah produk juga harus diperhitungkan. Kenapa? Ini karena kalau sampai salah perhitungan, produsen akan mengalami kerugian. Bahkan bisa bangkrut karena barang menumpuk sia-sia. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu bagaimana, yaitu berkaitan dengan cara barang tersebut diciptakan. Setelah barang dan jasa sudah ditentukan jenisnya dan jumlahnya, maka masalah selanjutnya adalah teknik produksinya. Dengan sumber daya yang ada, produsen harus bisa menentukan teknik produksi yang paling efisien untuk mereka. Berapa banyak jumlah karyawan dan teknik apa yang akan digunakan. Selain itu, produsen harus bisa menentukan apakah akan memproduksi dengan tenaga manusia atau bantuan mesin. Nah, dan yang terakhir yaitu untuk siapa? Yaitu berkaitan dengan untuk siapa barang tersebut diciptakan. Masalah ini menyangkut soal siapa yang memerlukan barang atau jasa dan siapa saja yang akan ikut menikmati hasilnya. Pada dasarnya, keuntungan dari barang dan jasa yang diproduksi bukan hanya untuk konsumen saja, tetapi juga produsen sebagai orang yang memproduksi barang tersebut. Nah, sekarang kita masuk kepada materi pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi ini ada 4, yaitu yang pertama, rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, luar negeri, dan juga pemerintah. Dapat dilihat di sini alurnya ya anak-anak. Nah, jadi setiap pelaku kegiatan ekonomi ini memiliki peran yang berbeda-beda. Para pelaku dalam kegiatan ekonomi ini saling menguntungkan dalam kegiatan mereka. Ibu akan jelaskan peran dari masing-masing pelaku kegiatan ekonomi, yaitu yang pertama, rumah tangga konsumsi. Ini memiliki peran sebagai konsumen dan juga orang yang memiliki faktor-faktor produksi yang nantinya akan dibutuhkan oleh rumah tangga produksi, dalam hal ini adalah perusahaan sebagai produsen. Kemudian yang kedua yaitu rumah tangga produksi atau bisa juga disebut perusahaan. Perusahaan ini adalah organisasi yang nantinya mengelola faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen menjadi barang jadi yang kemudian akan dijual dan yang akan dijual kepada luar negeri dan juga kepada pemerintah. Nah, yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah ini di sini berperan sebagai konsumen dan juga yang memberikan tempat untuk ketiga pelaku kegiatan, dalam hal ini adalah rumah tangga konsumen, perusahaan, dan juga masyarakat luar negeri dalam berkegiatan berjual beli. Seperti itu. Nah, yang keempat yaitu masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri yaitu tempat yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat menjual produk dari perusahaan, yaitu ekspor. Masyarakat luar negeri ini nantinya juga akan menjual produk mereka ke dalam negeri. Nah, dari kegiatan tersebut, masing-masing dari 4 pelaku kegiatan ini mendapatkan pendapatan. Jadi seperti ini. Rumah tangga konsumsi
ini memiliki faktor-faktor produksi berupa tanah, bahan baku, dan juga sumber daya manusia. Nah, perusahaan memerlukan faktor-faktor produksi tersebut. Akhirnya, perusahaan membeli faktor-faktor produksi tersebut ke rumah tangga konsumsi. Sebagai balas jasa, rumah tangga produksi memberikan biaya sewa, biaya bahan baku, dan juga pendapatan kepada rumah tangga konsumsi. Nah, untuk rumah tangga konsumsi ini menjadi pendapatan. Setelah rumah tangga produksi memiliki atau memiliki faktor-faktor produksi tersebut, rumah tangga produksi mengelola faktor-faktor produksi tersebut menjadi barang dan jasa jadi. Nah, rumah tangga konsumsi memerlukan memerlukan barang dan jasa yang rumah tangga produksi hasilkan untuk memenuhi atau untuk menunjang kebutuhannya. Jadi rumah tangga konsumsi membeli barang dan jasa dari rumah tangga produksi. Nah, untuk menunjang kehidupannya juga, untuk menunjang kegiatannya, pemerintah juga membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh oleh perusahaan atau rumah tangga produksi, maaf. Dari kegiatan tersebut, rumah tangga produksi atau perusahaan mendapatkan pendapatan. Nah, di sini rumah tangga produksi juga menjual produksinya ke masyarakat luar negeri. Dari kegiatan tersebut, pemerintah juga mendapatkan penghasilan berupa pajak. Nah, rumah tangga produksi juga membeli barang-barang dari masyarakat luar negeri. Mereka mengimpor barang-barang dari luar negeri. Seperti itu. Jadi, perusahaan mengekspor dan luar negeri juga mengimpor barang. Jadi, ada barang yang masuk dan ada barang yang keluar. Nah, dari kegiatan tersebut, mereka saling mendapatkan keuntungan. Seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan? Belum. Oke, karena materinya sudah habis, sekarang kita menuju ke kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya masalah ekonomi itu terjadi karena dari individunya sendiri, dari manusianya sendiri. Nah, masalah tersebut muncul akibat dari faktor-faktor dana, kemudian faktor alam, dan juga faktor teknologi. Kemudian yang kedua yaitu, karena ini sudah habis, jadi Ibu akan menyudahi saja ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.